Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isri Widodo dari SMK Ma'arif Salam, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah 2021. Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama itu adalah OJT 1. Tahap kedua In Service 1. Tahap ketiga OJT 2. Dan tahap keempat adalah IST 2. Calon kepala sekolah harus melaksanakan 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan. Dilaksanakan di Sekolah Magang 1, dalam hal ini di SMK Ma'arif Salam. Kegiatan yang kedua adalah PK atau Peningkatan Kompetensi. Dilakukan di Sekolah Magang 2, dalam hal ini di SMK Negeri 1 Salam. Dari kajian rapot mutu SMK Ma'arif Salam, ditemukan masalah di standar proses, yaitu semua siswa belum terlibat dalam kegiatan unit produksi atau business center. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melaksanakan workshop pembelajaran berbasis project based learning untuk peningkatan pembelajaran unit produksi. Sebagai RPK dari saya adalah melaksanakan workshop pembelajaran berbasis project based learning atau PJBL untuk meningkatkan pembelajaran unit produksi. Tujuan dari RPK ini adalah 1. Untuk pembelajaran berbasis project based learning untuk peningkatan pembelajaran unit produksi. 2. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Yang ketiga, meningkatkan dampak peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid atau siswa. Yang keempat adalah pencapaian student well-being. Berikut kami sampaikan profil Sekolah Magang 1, yaitu SMK Ma'arif Salam. SMK Ma'arif Salam terakreditasi A. Kepala Sekolah Isri Widodo SPD mempunyai 5 kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik ototronik, dan yang kelima adalah teknik elektronika audio video. SMK Ma'arif Salam mempunyai jumlah siswa sebanyak 1034 yang beralamatkan di Jalan Citrogaten Salam, Magelang. Berikutnya kami sampaikan profil Sekolah Magang 2, yaitu SMK Negeri 1 Salam. SMK Negeri 1 Salam terakreditasi A. Kepala Sekolah Bapak Dr. Agus Triana SPD mempunyai 4 kompetensi keahlian. 1. Agribisnis pengolahan hasil pertanian. 2. Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Ketiga, agribisnis ternak unggas. Dan 4. Agribisnis perikanan air tawar. SMK Negeri 1 Salam mempunyai jumlah siswa sebanyak 1388. SMK Negeri 1 Salam beralamat di Jalan Kerapia, Siloboro, Salam, Magelang. Rencana proyek kepemimpinan yang kami lakukan di Sekolah Magang 1 terdiri dari 5 tahapan.
Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Yang kami lakukan dalam tahap persiapan adalah rapat Dewan Guru untuk sosialisasi rencana proyek kepemimpinan, membentuk panitia workshop, menyusun rencana anggaran belanja, menyiapkan sarpras workshop, menyiapkan administrasi, menentukan pemateri atau narasumber, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan workshop. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan workshop dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus pertama dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021. Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021. Tahap berikutnya adalah monitoring evaluasi. Hal-hal yang dimonef dalam RPK ini adalah keterlaksanaan kegiatan RPK berikutnya, peningkatan kompetensi CKS berdasarkan hasil AKPK. Berikutnya, hasil kegiatan RPK. Berikutnya, peningkatan prestasi peserta didik. Dan yang terakhir adalah pencapaian student well-being. Tahap berikutnya adalah refleksi. Refleksi dilakukan dengan menganalisis seluruh instrumen monitoring serta evaluasi yang telah diisi dan memeriksa hasil kerja peserta. Dari hasil MONEF, didapatkan hasil yang meningkat dari semua aspek MONEF. Pendidikan tahap berikutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dari siklus kedua itu adalah menerapkan hasil workshop yang berupa proyek-proyek nyata dalam pembelajaran kepada peserta didik. Berikut kami sampaikan foto kegiatan RPK. Yang pertama ini adalah konsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian konsolidasi dan konsultasi dengan narasumber. Kemudian konsultasi dengan pengawas pembina. Kemudian pelaksanaan workshop siklus 1. Workshop siklus 1 dibuka oleh kepala sekolah dan ini adalah sebagian peserta workshop siklus 1. Hasil MONEF siklus 1 dan siklus 2. Untuk siklus 1, monitoring keterlaksanaan kegiatan RPK mempunyai ketercapaian sebesar 99,7% dengan predikat sangat baik. Evaluasi peningkatan kompetensi CKS berdasarkan hasil AKPK, ketercapaiannya sebesar 82,7% dengan predikat baik. Evaluasi hasil kegiatan RPK, ketercapaiannya 81% dengan predikat baik. Evaluasi peningkatan prestasi peserta didik, tercapaiannya 82,1,5% dengan predikat baik. Dan capaian student well-being sebesar 88% dengan predikat sangat baik. Sedangkan hasil MONEF dari siklus 2 itu adalah semua aspek meningkat dan mendapatkan predikat baik sekali atau sangat baik dari semua aspek MONEF.
Berikutnya adalah kajian manajemen di sekolah magang 1 dan 2. Tahapannya adalah persiapan. Persiapan dalam hal ini yang kami lakukan adalah sosialisasi program kepala sekolah kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang berikutnya menentukan sasaran dokumen yang dikaji, dan berikutnya menyiapkan daftar pertanyaan. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang kami lakukan dalam tahap pelaksanaan adalah mengumpulkan bukti nyata kondisi sekolah dan rapot mutu dengan wawancara, pengamatan maupun studi dokumen. Berikutnya, mengkaji komponen SNP untuk menentukan potensi, yaitu kekuatan dan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah pada masing-masing SNP. Tahap berikutnya adalah hasil. Dari hasil menelaah permasalahan berdasarkan capaian 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP, dari rapot mutu sekolah yang ada di lapangan, CKS merekomendasikan solusi-solusi yang dapat diterapkan dalam pencapaian SNP. Berikutnya kami sampaikan hasil peningkatan kompetensi di sekolah magang 2, dalam hal ini di SMK Negeri 1 Salam. Dalam hal ini di SMK Negeri 1 Salam. Hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah membentuk tim pengembangan sekolah dan di SK-kan. Yang kedua, kepala sekolah melibatkan guru dan dalam menentukan rencana atau program sekolah. Dalam menentukan program, masing-masing guru dimintakan perencanaan kebutuhan masing-masing guru dalam 1 tahun. Kepala sekolah meminta semua unit kerja menyusun rencana program dalam 1 tahun. Bersama tim pengembang sekolah, rencana program yang disusun masing-masing unit kerja dipelajari dan disusun skala prioritas. Bersama tim pengembang sekolah, kepala sekolah menyusun RKJM dan RKAS. Kesimpulan dan saran. Dari pelaksanaan RPK dan PK, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan OJT memberikan pengalaman dalam peningkatan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial calon kepala sekolah. 2. Untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan sosial calon kepala sekolah menyusun rencana proyek kepemimpinan dengan mengadakan workshop pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan pembelajaran unit produksi. Yang ketiga, dari hasil pelaksanaan RPK dari siklus 1 dan siklus 2, diperoleh peningkatan kreativitas siswa dan kepuasan siswa dalam pembelajaran di sekolah. Yang keempat, melakukan kajian manajerial merupakan sarana latihan mengasah kemampuan calon kepala sekolah dalam menelaah Yang keempat, melakukan kajian manajerial merupakan sarana latihan mengasah kemampuan calon kepala sekolah dalam menelaah permasalahan berdasarkan capaian 8 Standar Nasional Pendidikan, rapot sekolah yang ada di lapangan, dan merekomendasikan solusi-solusi yang dapat diterapkan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kompetensi di sekolah lain merupakan kegiatan studi banding dan pengamatan terhadap salah satu kompetensi kepala sekolah. Pada Sekolah Magang 2 SMK Negeri 1 Salam, CKS melaksanakan kajian terkait penyusunan RKJM dan RKAS
dan memperoleh banyak pengalaman dalam menyusun RKJM dan RKAS serta pelaksanaannya. Saran-saran yang pertama, bagi guru selayaknya kegiatan OJT2 yang dilakukan oleh para calon kepala sekolah dapat disambut dengan baik karena dapat meningkatkan kemampuan profesional guru dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, bagi para calon kepala sekolah, upaya peningkatan kompetensi yang meliputi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dapat dikembangkan dengan melakukan studi banding atau mempelajari praktek terbaik sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan. Yang ketiga, bagi kepala sekolah, pelaksanaan OJT2 yang dilakukan oleh calon kepala sekolah kiranya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk mengetahui dan merefleksi segala kekurangan dan mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Diklat CKS 2021 semoga berkah untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.